Aku pikir lorong itu hanya ruangan tua peninggalan kolonial. Sampai aku melihat mayat membusuk yang tak pernah dilaporkan polisi. Sampai aku menyadari, yang terkubur di bawah kampus ini bukan hanya sejarah, tapi sesuatu yang hidup dan menunggu digantikan. Namaku Rani. Aku mahasiswi arsitektur tingkat akhir di sebuah universitas negeri di Bandung. Hidupku berjalan seperti biasa. Tugas menumpuk, tidur tidak teratur, dan sesekali harus berdebat dengan dosen pembimbing yang sok tahu. Tapi semua berubah saat aku menerima tugas akhir yang tidak biasa. Mendokumentasikan bangunan tua yang akan direnovasi menjadi ruang pameran seni. Bangunan itu dulunya adalah gedung pemerintahan era kolonial, terletak di tengah kota. Dindingnya kusam, berjamur, dan sebagian besar ruangan dipenuhi debu. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah sebuah pintu besi di bagian belakang bangunan, terkunci dengan rantai besar berkarat. Petugas dari Dinas Cagar Budaya hanya bilang itu ruang penyimpanan lama yang sudah tidak dipakai. Hari pertama aku datang ke sana untuk survei, aku ditemani Rudy, teman satu kelompokku. Kami mengelilingi lantai atas, mengambil foto dan mencatat struktur bangunan. Rudy sempat bercanda soal pintu besi itu. Kayak pintu penjara ya, Ran. Jangan-jangan di bawah itu tempat nyimpen mayat zaman Belanda, katanya sambil tertawa. Aku cuma tersenyum kecut. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman tiap melihat pintu itu. Ada hawa dingin aneh yang merayap dari celah bawahnya, seperti bisikan yang tidak terdengar tapi terasa. Malamnya, aku kembali ke kos dan mulai menyalin hasil dokumentasi. Tapi saat membuka file rekaman video dari lantai bawah, aku terdiam. Di salah satu rekaman yang kuambil saat memutar kamera ke arah pintu besi, terdengar suara samar. Pelan, seperti bisikan. Aku ulangi berulang kali, dan makin jelas. Tolong, aku langsung merinding. Kupikir itu suara Rudy yang mungkin mengoceh di latar belakang. Tapi saat kuhubungi dia, Rudy bilang dia sedang di toilet saat aku rekam bagian itu. Tidak ada orang lain di sekitar. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin itu cuma suara angin atau kesalahan mikrofon. Tapi malam itu aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada di lorong sempit bawah tanah, diterangi cahaya remang kekuningan. Dindingnya batu kasar dan lembab. Di ujung lorong ada seseorang duduk membelakangiku. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah. Saat aku mencoba mendekat, dia berbisik, "Kamu dengar aku, ya?" Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 3.12 pagi. Keesokan harinya aku kembali ke lokasi sendirian. Rudy tidak bisa ikut karena sakit perut. Aku membawa senter kecil dan kamera tambahan, berniat menyelesaikan dokumentasi lantai bawah. Sambil memotret, aku kembali melirik ke pintu besi itu. Entah kenapa, hari itu aku merasa seperti ditarik. Seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik pintu itu. Aku memberanikan diri menyentuh rantainya. Besi tua itu berderit saat kuangkat sedikit. Gemboknya sudah karatan, dan dengan sedikit tenaga, rantainya lepas. Hatiku berdebar kencang. Logikaku berteriak agar tidak membukanya. Tapi rasa penasaran menenggelamkan semua rasa takut. Pintu itu terbuka pelan, berderit panjang seperti menguap dari tidur panjang. Lorong gelap membentang ke bawah. Tangga batu menurun ke kedalaman yang tidak terlihat ujungnya. Bau apek dan tanah basah menyambut hidungku. Kupasang senter di kepala dan mulai menuruni anak tangga. Suara detak jantungku terdengar lebih keras dari langkah kakiku. Suara-suara kecil mulai terdengar samar dari kejauhan, seperti bisikan yang menggema dari tembok. Lorong itu sepi tapi terasa hidup. Di ujung tangga, lorong bercabang ke kiri dan kanan. Aku memilih ke kiri. Dindingnya penuh coretan tua, simbol-simbol yang tidak kupahami. Di satu titik, aku melihat ukiran mirip matahari dengan wajah manusia. Aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, senterku berkedip lalu mati. Aku panik, mencoba menyalakannya kembali. Dalam gelap, aku bisa merasakan sesuatu
dan sosok dengan mata yang tak berkedip itu. Rudy terdiam cukup lama. Kamu yakin nggak ada yang ikut kamu keluar dari lorong itu? Pertanyaannya membuatku merinding, karena aku pun mulai merasa ada yang berubah di sekitarku. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi di kosku. Pertama, kaca kamar mandiku retak tanpa sebab. Retaknya seperti pola tangan mencakar dari dalam. Lalu aku mulai mencium bau tanah basah tiap malam, padahal kamarku di lantai 2. Dan yang paling membuatku takut adalah aku mulai melihat bayangan orang berdiri di pojok ruangan setiap kali lampu kamar dimatikan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mengganggu, tapi dia selalu di sana, mengawasi. Puncaknya adalah malam ketika aku bermimpi berada di lorong itu lagi. Tapi kali ini, lorongnya berbeda. Lebih panjang, lebih gelap. Dindingnya kini penuh ukiran simbol yang mengalir seperti darah. Sosok itu masih duduk membelakangiku, tapi saat aku mencoba lari, dia menoleh. Wajahnya seperti disayat-sayat. Tidak ada mata, hanya lubang gelap. Mulutnya robek sampai ke telinga, dan dari sela-sela giginya keluar suara mengerang lirih, seakan menahan tangis. Aku ditinggal. Aku terbangun sambil menjerit. Napasku sesak, dan saat kulihat ke sekeliling kamar, aku menyadari satu hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di lantai ada bekas kaki basah, jejak langkah dari pojok ruangan ke sisi tempat tidurku. Seolah seseorang berdiri di sana, mengawasi aku tidur. Keesokan harinya aku menghubungi dosen pembimbingku, Pak Winarno, dan menanyakan tentang sejarah gedung itu. Awalnya beliau enggan bicara, tapi setelah aku desak, dia akhirnya bercerita. Dulu, sekitar tahun 1930-an, gedung itu digunakan sebagai markas pengawasan militer kolonial. Tapi yang tidak pernah ditulis di buku sejarah adalah di ruang bawah tanahnya pernah digunakan untuk menahan para tahanan politik pribumi. Banyak yang ditahan tanpa alasan jelas, disiksa, bahkan dibiarkan mati tanpa pernah diadili. Lorong-lorong di bawah sana sebenarnya dibangun sebagai jalur pelarian, kata Pak Winarno. Tapi banyak yang mati terperangkap di dalam. Beberapa jasad bahkan tak pernah ditemukan. Aku diam. Rasanya seperti ada batu besar menimpa dadaku. Malamnya Rudy datang ke kosku tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang. Ran, aku baru aja nyari ulang footage rekaman kita. Ia mengeluarkan laptop dan memperlihatkan klip dari kamera pengawas kecil yang sempat kami pasang diam-diam di dekat tangga lorong, hanya untuk dokumentasi tambahan. Lihat bagian ini, katanya. Di rekaman itu, terlihat aku menuruni tangga, sendirian. Tak ada yang aneh, sampai akhirnya aku masuk ke lorong dan menghilang dari jangkauan kamera. Namun, beberapa detik kemudian, kamera merekam sesuatu. Seseorang atau sesuatu keluar dari lorong. Berjalan pelan, menyusuri anak tangga, dan berhenti tepat di depan kamera. Gambarnya kabur, tapi tubuhnya kurus dan gerakannya aneh, seperti menyeret kaki. Wajahnya gelap tertutup rambut panjang. Lalu, layar berkedip. Kamera mati. Aku baru sadar tadi siang. Dan yang paling bikin aku takut, Rudy berhenti sejenak, menatapku. Aku rasa sosok itu ada di salah satu fotomu waktu kamu dokumentasi lantai atas. Ia menunjukkan foto lain, yang diambil saat aku berdiri di depan jendela ruangan utama. Di pojok belakang ruangan, samar, ada bayangan mirip orang berdiri. Padahal, saat itu hanya aku di sana. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar tak karuan. Rudy menatapku serius. Ran, kamu harus balik ke lorong itu. Kita harus cari tahu siapa atau apa yang kamu temui di sana. Bisa jadi, kamu bawa dia keluar. Dan sekarang dia terjebak di sini. Aku langsung menolak. Kamu gila? Aku hampir nggak selamat. Aku tidak tidur malam itu. Pikiran tentang sosok yang terekam di kamera membuatku merasa seluruh tubuhku dipenuhi duri. Rudy pulang setelah memastikan aku tidak sendiri, tapi rasa takut itu menempel di udara. Bahkan setelah dia pergi, aku merasa ada yang duduk di pojok kamarku.
Diam. Menanti. Keesokan paginya, aku dan Rudy memutuskan untuk kembali ke gedung tua itu. Kami membawa perlengkapan lebih lengkap. 2 senter kepala, 2 kamera, alat perekam, suara, dan 1 kamera inframerah pinjaman dari Fakultas Film. Kami tiba pukul 10 pagi. Matahari cerah, tapi gedung itu tetap tampak muram, seperti tempat yang tidak pernah menerima cahaya. Rantai pintu besi yang kemarin kukunci, entah bagaimana, kini terbuka. Gemboknya patah, seperti digerogoti dari dalam. "Apa kamu nyentuh ini lagi?" tanya Rudy. Aku hanya menggeleng. Perasaanku makin tidak enak. Kami menyalakan semua alat dan menuruni tangga batu perlahan. Suara langkah kami menggema dalam lorong. Kali ini kami memilih cabang lorong yang ke kanan, tempat yang belum pernah aku jelajahi sebelumnya. Lorong ini lebih sempit dan jauh lebih lembab. Dindingnya masih menyimpan sisa-sisa simbol aneh, tapi kini ada tambahan, lukisan tangan-tangan kecil. Seperti cap dari tangan anak-anak yang menempel di dinding, tapi bentuknya tak lazim. Jari-jarinya lebih panjang, dan jejaknya berwarna kehitaman, seolah terbakar. "Ini bukan cat?" bisik Rudy sambil memegang satu tanda di dinding. Tangannya langsung ditarik. Panas. Kami terus berjalan sampai tiba di sebuah ruangan dengan langit-langit rendah. Di sana ada sesuatu yang menghentikan langkah kami. Sebuah sel besi kecil, berkarat dan terkunci dari luar. Di dalamnya ada sisa-sisa pakaian lusuh dan tulang belulang. Bukan 1 orang, tapi 3. 2 dewasa, 1 kecil. Gila, ini, mereka dikurung hidup-hidup di sini. Gumam Rudy dengan suara tercekat. Aku merasakan sesak. Ruangan itu berbau kematian, meski sudah puluhan tahun berlalu. Dan di salah satu dinding ada tulisan yang dipahat dengan kuku. "Jangan biarkan dia keluar. Dia bukan dari kita." Kami terdiam. "Dia siapa?" tanyaku perlahan. Tiba-tiba alat perekam suara berbunyi. Terdengar suara gemerisik, lalu desahan, lalu bisikan pelan yang membuat darah kami membeku. Dia belum puas. Masih ada yang harus dia bawa. Yang membuka harus menggantikan. Rudy mematikan alat itu. Wajahnya pucat. "Kita harus keluar. Dari sini, Gary," katanya cepat. Kami berbalik untuk pergi. Tapi lorong yang kami lewati tadi tidak ada. Dinding tertutup sempurna. Tak ada celah, tak ada jalan keluar. Aku panik. "Tadi, ini lorong. Tadi ini jalan." Rudy mulai memukul dinding, mencoba mencari rongga. Tidak ada hasil. Lorong itu seakan menutup dirinya sendiri, mengurung kami. Tiba-tiba, lampu senterku mati. Lalu senter Rudy berkedip dan ikut mati. Dalam kegelapan itu aku mendengar suara langkah, pelan. Menyeret, Rudy menyalakan kamera inframerah. Dalam layar kecil itu, kami melihatnya. Sosok perempuan berjalan pelan dari ujung ruangan, rambutnya menutupi seluruh wajah, tubuhnya kurus dan membungkuk. Dia berhenti di depan sel dan menatap kami. Matanya hitam legam, dalam seperti jurang. Dari mulutnya keluar darah, dan kemudian dia bicara. Bukan lewat suara, tapi masuk langsung ke dalam kepala kami. Salah satu harus tinggal, agar pintu tetap tertutup. Yang membuka harus menggantikan. Seketika itu, aku mengerti. Aku membuka pintunya. Aku yang membebaskannya. Dan dia butuh pengganti agar tidak kembali ke tempat asalnya. Lorong itu bukan sekadar jalur kolonial tua. Itu adalah segel, penjara. Dan aku telah merusaknya. Sosok itu merentangkan tangannya. Ruangan bergetar, tangisan, jeritan, suara-suara dari ratusan mulut terdengar bergema dari setiap arah. Rudy menarik tanganku. "Lari!" Kami berlari tanpa arah. Dinding berubah-ubah, lorong-lorong bercabang yang tak masuk akal. Seolah bangunan itu hidup, memutar ulang ruangannya. Beberapa kali aku merasa berlari di tempat yang sama. Lalu, di satu titik, kami menemukan tangga ke atas. Tanpa pikir panjang, kami memanjatnya.
Nafas tercekat, tubuh gemetar. Begitu sampai di atas, kami membanting pintu besi dan mengganjalnya dengan kayu-kayu yang ada. Kami terdiam di lantai atas, tubuh basah oleh keringat, jantung berdegup liar, tapi kami selamat. Untuk sementara, Rudy menatapku. Kita nggak bisa lari selamanya, Ran. Dia sudah di luar sekarang, tapi dia belum pergi jauh. Dan kalau kita nggak tutup pintunya lagi, aku mengangguk pelan. Dalam hati aku tahu, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Aku yang membuka pintunya. Maka 3 hari setelah kami berhasil keluar dari lorong itu, Rudy menghilang. Ia tak menjawab pesan, tak hadir di kampus, dan nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Aku coba datangi kosnya. Kamar terkunci, tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Tapi, yang membuatku ketakutan bukan itu. Di depan pintu kamarnya ada jejak kaki. Basah, mengarah masuk. Saat itu juga aku tahu, sosok itu belum pergi. Dia masih mencariku. Dan mungkin dia mulai menargetkan orang-orang terdekatku karena aku menolak kembali, karena aku pengecut. Aku pulang ke kamar dengan pikiran kalut. Sejak malam itu, keanehan makin menjadi. Cermin di kamarku tiba-tiba berembun di tengah malam dan membentuk tulisan. Yang membuka harus menggantikan. Kulkas menyala padahal tak ada listrik. Terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Bahkan paku di tembok tercabut sendiri, lalu menancap kembali pelan-pelan, seolah ada yang sedang memaku dari balik dinding. Puncaknya adalah malam ketika aku melihatnya lagi. Sosok itu berdiri di depan tempat tidurku, rambutnya menjuntai, matanya penuh kemarahan. Ia tak bergerak, hanya menunjuk ke arah lantai. Ketika aku menoleh ke bawah, aku melihat papan-papan lantai kamarku terbuka. Ada lorong tepat di bawah tempat tidurku. Tidak mungkin. Aku gemetar. Aku tidak pernah membangunnya. Tapi seolah-olah lorong itu mengikuti aku, berpindah tempat, membuka dirinya dimanapun aku berada. Aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak bisa melarikan diri. Sosok itu ingin aku kembali, dan kalau tidak, ia akan mengambil orang-orang lain sebagai ganti. Mungkin Rudy sudah jadi yang pertama. Mungkin aku berikutnya. Atau keluargaku. Malam itu juga aku mengambil senter, alat rekam, dan dengan gemetar menuruni lorong yang tiba-tiba ada di kamarku. Lorong itu sempit dan menyesakkan. Aku menyusuri jalanan batu yang semakin gelap dan semakin berbau busuk. Di dinding, simbol-simbol yang dulu samar kini menyala merah redup. Suara bisikan makin jelas. Kamu membuka pintu itu, Arkan. Kamu harus menutupnya, atau kami semua akan keluar. Aku tiba di ruangan kecil yang pernah kudatangi dulu. Tapi kali ini tak ada sel, tak ada tulang belulang. Hanya satu kursi batu di tengah ruangan. Gantinya adalah aku. Rudy bangkit perlahan, seolah bebas dari pengaruh. Dia menatapku dengan air mata berlinang. Jangan, Ran. Tolong.
Aku tersenyum tipis. Kamu sudah selamatkan aku 2 kali. Sekarang giliranku. Aku berjalan ke tengah lingkaran simbol di lantai. Sosok itu mendekat. Tangannya menyentuh dahiku dan seketika semua menjadi gelap. Mereka menemukan Rudy 2 hari kemudian, tergeletak di halaman kampus. Tubuhnya lemas, tak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berada di sana. Tapi dia selamat. Dan lorong itu menghilang. Gedung tua itu kini ditutup permanen oleh pihak kampus. Di semen lantainya, ditemukan pola-pola aneh, lingkaran, tulisan kuno, dan 1 kalimat. Yang menggantikan sudah di tempatnya, jangan ganggu lagi. Rudy berhenti kuliah beberapa bulan setelahnya. Pindah kota, memutus semua kontak. Tapi satu hal selalu dia lakukan tiap tahun, pada tanggal yang sama, jam yang sama, ia akan datang ke depan gedung tua itu, meletakkan bunga dan berbisik pelan, "Terima kasih, Ran, maaf." Dan jauh di bawah sana, dalam lorong yang tak pernah dicatat sejarah, seseorang masih duduk dalam kegelapan, menjaga pintu agar tak pernah terbuka lagi, sendirian untuk selamanya. Cerita ini memang berakhir, tapi lorongnya tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin suatu malam, ketika kau terbangun dan melihat lantai kamarmu terbuka, ingatlah, yang membuka harus menggantikan.